Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Shift D, Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif. Di sini kami akan membahas mengenai percobaan kedua mengenai titrasi asidi alkalimetri. Yuk disimak videonya. Apa sih asidi alkalimetri? Asidi alkalimetri merupakan reaksi netralisasi, di mana reaksi antara ion hidrogen yang berasal dari asam dengan ion hidroksida yang berasal dari basa, sehingga pada reaksi ini akan menghasilkan garam dan air yang bersifat netral. Asidimetri merupakan penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa yang bersifat basa dengan menggunakan larutan baku yang bersifat asam. Sebaliknya, alkalimetri merupakan penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa yang bersifat asam dengan menggunakan larutan baku yang bersifat basa. Prinsip titrasi asam basa menggunakan prinsip reaksi netralisasi yang merupakan reaksi kimia antara asam dan basa yang menghasilkan larutan yang lebih netral. Titrasi asam basa ini melibatkan asam maupun basa sebagai titer ataupun titran. Titran ditambahkan dengan titer sedikit demi sedikit hingga mencapai keadaan ekivalen. Prinsip asidimetri ini menggunakan larutan baku berupa asam untuk menentukan kadar suatu basa. Sedangkan prinsip alkalimetri ini menggunakan larutan baku berupa basa untuk menentukan kadar suatu asam. Dalam percobaan titrasi asidi alkalimetri ini, kita menggunakan larutan standar. Larutan standar itu adalah larutan yang konsentrasinya sudah diketahui secara pasti dan secara umum. Larutan standar ini terbagi menjadi dua, yaitu larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Larutan standar primer ini berupa larutan yang mengandung zat padat murni yang konsentrasi larutannya sudah diketahui dan dapat digunakan untuk menetapkan konsentrasi larutan lain yang belum diketahui. Sementara larutan standar sekunder adalah larutan yang memiliki kemurnian rendah yang konsentrasinya ditentukan dengan jalan pembukaan menggunakan larutan standar primer. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara kerja titrasi asam salisilat dan asetosal. Langkah pertama, larutkan NaOH dimasukkan ke dalam buret menggunakan corong. Lalu dimasukkan asam salisilat atau asetosal di dalam Erlenmeyer, lalu dititrasi. NaOH ditambahkan secara demi sedikit melewati keran ke dalam Erlenmeyer. Kemudian NaOH akan bereaksi dengan asam salisilat atau asetosal. Selanjutnya, penambahan larutan NaOH dihentikan ketika titik akhir titrasi tercapai yang ditandai dengan adanya perubahan warna merah muda di dalam Erlenmeyer. Lalu catat volume NaOH yang digunakan, lalu lakukanlah perhitungan. Baiklah, dalam titrasi asidi alkalimetri ini dilakukan cara perhitungan pembakuan NaOH menggunakan 10 mili asam salisilat dengan konsentrasi 0,1 N. Berdasarkan data hasil pengamatan, dilakukan 3 kali replikasi. 3 kali replikasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih tepat dan akurat dalam proses titrasi. Maka volume akhir yang digunakan adalah rata-rata dari seluruh volume yang ada. Kemudian digunakan rumus pengenceran sebagai berikut. V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2. Setelah didapatkan normalitas, maka kita lakukan perhitungan untuk menentukan massa dari asam salisilat dengan menggunakan rumus massa zat dibagi dengan berat molekul lalu dikali dengan valensi sama dengan V1 dikali N1. Nah, untuk menentukan persen kadar asam salisilat dan asetosal, kita dapat mencari dengan menggunakan rumus persen kadar sama dengan massa sampel dibagi dengan massa total lalu dikalikan dengan 100%. Nah, berdasarkan data hasil pengamatan, volume pembakuan NaOH yang pertama itu didapatkan rata-rata volumenya sebesar 13,6 mili. Kemudian didapatkan normalitas dari NaOH-nya itu sebesar 0,022. Lalu didapatkan molaritas dari asam salisilat sebesar 0,019. Lalu didapatkan massa dari asam salisilat sebesar 42,2 mg. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan kadar asam salisilat sebesar 8,44%. Pada pembakuan NaOH yang kedua dengan asetosal didapatkan volume rata-rata sebesar 14,4 mili. Didapatkan normalitas asetosal sebesar 0,069, kemudian didapatkan molaritasnya sebesar 0,993. Lalu didapatkan massa dari asetosal sebesar 290 mg. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan persen kadar dari asetosal sebesar 58%. Reaksi yang terjadi dalam percobaan kali ini merupakan menentukan kadar asam salisilat dengan menggunakan larutan baku basa natrium hidroksida atau NaOH. Nah, reaksi netralisasi ini dapat terjadi karena adanya reaksi dari ion hidrogen yang berasal dari asam dengan ion hidroksida yang berasal dari basa, sehingga akan menghasilkan garam yang bersifat netral. Lalu selanjutnya indikator yang kami gunakan.
Untuk mengetahui keadaan ekivalen dalam proses asidia kalimetri ini diperlukan suatu zat yang dinamakan indikator asam basa. Yang kedua, indikator fenolftalein yang digunakan dalam proses titrasi asidia kalimetri ini karena indikator ini berupa zat yang dapat berubah warna apabila pH lingkungannya juga berubah. Serta karena range pH dari indikator ini mendekati range pH garam basa yang dihasilkan. Yang ketiga, fenolftalein berwarna merah dalam keadaan basah tetapi tidak berwarna bila keadaannya asam. Untuk fenolftalein, warnanya tampak semakin tua bila pH semakin tinggi mendekati 9,6 dan makin muda bila semakin kecil mendekati 8,0. Tetap trait fenolftalein antara 8,0 sampai 9,6. Sehingga pada pH di bawah 8,0 larutan tak berwarna dan di atas 9,6 warna merah tidak berubah intensitasnya. Lalu pada saat terjadi perubahan warna indikator berubah warna pada saat titik ekivalen tercapai, yakni ketika asam dan basa tetap habis bereaksi. Saat perubahan warna terjadi, saat itu disebut titik akhir titrasi. Jadi dapat disimpulkan dari percobaan ini adalah yang pertama, prinsip dari titrasi asidi alkalimetri berdasarkan reaksi neutralisasi yang terjadi karena adanya reaksi dari ion hidrogen yang berasal dari asam dan ion hidroksida yang berasal dari basa sehingga menghasilkan garam dan air yang bersifat netral. Yang kedua, penambahan indikator fenolftalein berfungsi untuk mengetahui titik akhir titrasi atau keadaan ekivalen yang ditandai dengan perubahan warna larutan. Yang ketiga, penambahan secara perlahan NaOH ke dalam larutan asam salisilat bertujuan untuk mendapatkan titik ekivalen yang paling tepat. Dan yang terakhir ialah pada saat terjadi perubahan warna indikator, titrasi dihentikan karena pada saat itu titik akhir titrasi sudah tercapai. Baiklah, sekian dari kelompok kami video reviewnya mengenai percobaan asidia kalimetri. Kurang dan lebih kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata kami juga mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.